Di Papua Nugini, ritual duka paling ekstrim justru dianggap sebagai bentuk cinta tertinggi. Dan itu baru kebiasaan nomor 1. Selamat datang di Papua Nugini, sebuah wilayah yang sering disebut sebagai kapsul waktu terbesar di dunia. Lebih dari 85% penduduknya hidup di pedalaman, terisolasi oleh pegunungan, hutan hujan, dan laut. Di satu pulau ini saja, terdapat lebih dari 800 bahasa berbeda. Bayangkan, 2 desa yang jaraknya hanya puluhan kilometer, tidak bisa saling memahami bahasa satu sama lain. Di tempat seperti inilah, tradisi ribuan tahun tidak sekadar bertahan, tetapi menjadi hukum sosial utama. Banyak kebiasaan mereka sering dilabeli aneh, ekstrim, bahkan menakutkan. Namun jika dilihat lebih dalam, semua ini adalah solusi cerdas untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras dan penuh tekanan. Dan hari ini, kita akan membahas 7 kebiasaan paling unik di Papua Nugini yang terbukti mampu melampaui batas waktu. Kebiasaan pertama datang dari suku Fore, dan inilah yang paling sering disalahpahami. Dalam sejarah mereka, terdapat praktik yang dikenal sebagai endokanibalisme. Namun, ini bukan tindakan kekerasan atau agresi. Bagi suku Fore, ritual duka ini adalah bentuk penghormatan tertinggi. Mereka percaya bahwa jiwa orang yang meninggal harus tetap berada di dalam keluarga. Tubuh tidak boleh membusuk sendirian di tanah. Tidak boleh disentuh oleh cacing. Jiwa harus menyatu kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Ini bukan tentang kekejaman. Ini tentang cinta, kehilangan, dan ketakutan akan keterpisahan abadi. Namun, praktik ini memiliki konsekuensi tragis. Ia menyebabkan penyebaran penyakit saraf mematikan bernama Kuru, yang kemudian menghentikan ritual ini sepenuhnya. Hari ini, praktik tersebut tidak lagi dilakukan, dan hanya dipelajari sebagai bagian dari sejarah dan antropologi manusia. 2. Menanggapi kritik dengan lumpuh. Suku Sambia. Di pedalaman Papua Nugini, suku Sambia memiliki cara yang sangat tidak biasa untuk menghadapi tekanan sosial. Ketika seorang pria dikritik keras oleh tetua adat atau dianggap gagal menjalankan perannya, tubuhnya bisa tiba-tiba jatuh sakit. Ia menjadi lemas, tidak berdaya, seolah lumpuh total. Secara medis, ini sulit dijelaskan. Namun secara sosial, ini adalah mekanisme yang diterima. Selama kondisi ini berlangsung, pria tersebut dibebaskan dari tanggung jawab sosialnya. Ini adalah bentuk pelarian yang dilegalkan budaya. Cara unik masyarakat meredam tekanan maskulinitas ekstrim tanpa menciptakan konflik terbuka. 3. Hidup di atas air. Suku pesisir Papua Nugini. Berpindah ke wilayah pesisir, kita menemukan kebiasaan membangun kehidupan di atas air. Beberapa suku di Papua Nugini mendirikan rumah panggung dan desa terapung. Bagi orang luar, ini mungkin tampak sebagai strategi pertahanan. Dan memang benar. Namun, di balik itu, ada kepercayaan spiritual yang kuat. Air dipercaya sebagai pelindung utama, sumber kehidupan, dan jalur rezeki. Dalam komunitas ini, air adalah jalan raya, perahu adalah kaki, dan ritme hidup sepenuhnya mengikuti pasang surut laut. 4. Mata uang nyata, waktu dan babi. Sekarang kita tiba pada kebiasaan paling penting. Kebiasaan yang akan mengubah cara Anda melihat waktu dan kekayaan. Banyak suku di Papua Nugini tidak hidup dalam konsep waktu linear seperti kita. Tidak ada obsesi pada jam, tanggal, atau deadline. Waktu dipahami sebagai siklus, terikat pada musim, alam, dan tugas yang harus diselesaikan. Hal yang sama berlaku pada kekayaan. Uang kertas dianggap abstrak, mudah datang, mudah hilang. Kekayaan sejati diukur dari aset, yang membutuhkan waktu, perawatan, dan komitmen nyata. Dan aset itu adalah babi. Babi bukan sekedar ternak, ia adalah mata uang sosial tertinggi. Untuk membesarkan seekor babi, dibutuhkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Ketika digunakan untuk pernikahan, denda adat, atau kompensasi antar suku, babi mewakili investasi waktu manusia. Bagi mereka, nilai sejati bukan terletak pada angka di kertas, melainkan pada waktu nyata yang Anda tanamkan. 5. Ritual inisiasi menjadi dewasa. Di beberapa suku, menjadi dewasa tidak terjadi karena usia, ia harus dibuktikan. Ritual inisiasi dilakukan sebagai proses pembentukan identitas. Para pemuda harus melalui uji ketahanan fisik dan mental yang sangat berat. Tujuannya bukan menyakiti, melainkan membangun daya tahan, disiplin, dan kesiapan menghadapi kehidupan yang keras. Bagi mereka, rasa sakit adalah guru, dan kedewasaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. 6. Bahasa bisik, Pulau Trobriand. Di komunitas yang hidup sangat dekat satu sama lain, privasi hampir tidak ada. Karena itu, masyarakat Trobriand mengembangkan kebiasaan unik, bahasa bisik. Hal-hal tabu, sensitif, atau strategis dibicarakan dengan suara pelan, bahkan di ruang publik. Ini adalah cara halus untuk menjaga harmoni sosial tanpa menciptakan konflik terbuka. Makna seringkali tersembunyi bukan pada kata-kata keras, melainkan pada apa yang tidak diucapkan. 7. Pria lumpur, suku Asaro. Kebiasaan terakhir berasal dari lembah Asaro. Para pejuangnya melumuri tubuh dengan lumpur putih dan mengenakan topeng mengerikan. Namun ini bukan tentang kekuatan fisik. Ini adalah senjata psikologis. Legenda menyebutkan, penampilan ini pernah membuat musuh lari ketakutan karena mengira mereka adalah roh orang mati. Sejak saat itu, penampilan pria lumpur menjadi simbol kecerdikan, intimidasi, dan pertahanan tanpa pertumpahan darah. 7 kebiasaan ini mungkin terlihat ekstrim, namun semuanya lahir dari kebutuhan untuk bertahan. Papua Nugini mengajarkan kita satu hal penting. Tidak ada satu cara hidup yang benar. Mereka mengukur nilai dengan waktu, bukan angka. Dengan hubungan, bukan kecepatan. Mungkin justru di tempat yang kita anggap tertinggal, kita menemukan pelajaran paling relevan tentang bagaimana menjadi manusia. Menurut Anda, kebiasaan mana yang paling mengejutkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.